Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar model cooperative learning dalam pembelajaran PKN SD. Tugas ini disusun oleh saya Nurfarijan Swalaili, nomor presensi 26 dari Rombel D. Selamat menyaksikan. Baik adik-adik semuanya, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian cooperative learning. Nah, apa sih cooperative learning itu? Jadi, cooperative learning berasal dari kata kooperatif yang artinya adalah mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Pengertian cooperative learning. Savin sendiri menguraikan metode pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana sistem belajar dan bekerja pada kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam bekerja. Ini berarti model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Dikutip dari Sugianto 2010, pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya, sintaks model cooperative learning. Apa saja sintaks cooperative learning? Jadi, Agus Supriyono memaparkan bahwa sintaks model pembelajaran cooperative learning terdiri dari 6 fase. Yang pertama yaitu fase present, goals, and set, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Adapun kegiatan guru yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa siap belajar. Yang kedua, present information, menyajikan informasi. Kegiatan gurunya mempresentasikan informasi kepada siswa secara kreatif. Fase ketiga, organize students into learning teams, atau mengorganisasi siswa ke dalam tim-tim belajar. Kegiatan gurunya yaitu memberikan penjelasan kepada siswa tentang tata cara pembentukan tim belajar dan membantu kelompok-kelompok melakukan transisi dan efisien. Fase keempat yaitu assistant teamwork and student, atau membantu kerja tim dan belajar. Kegiatan gurunya yaitu membantu tim-tim belajar selama siswa mengerjakan tugas. Fase kelima yaitu test on the materials. Kegiatan gurunya menguji pengetahuan siswa mengenai berbagai materi pembelajaran atau kelompok-kelompok presentasi hasil kerjanya. Fase keenam, provide recognitions, atau memberikan pengakuan atau penghargaan. Kegiatan gurunya yaitu mempersiapkan cara untuk mengakui usaha dan prestasi individu maupun kelompok. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan. Bagaimana sih keunggulan dan kelemahan cooperative learning? Kita masuk pada keunggulan cooperative learning. Keunggulan cooperative learning sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan harga diri tiap individu, penerimaan terhadap perbedaan individu yang lebih besar sehingga konflik antar pribadi berkurang, sikap apatis berkurang, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi, pemahaman yang lebih mendalam atau penyimpanan yang lebih lama, pemahaman yang lebih mendalam atau penyimpanan yang lebih lama, meningkatkan kehadiran peserta didik dan sikap yang lebih positif, meningkatkan kemajuan belajar atau pencapaian akademik. Cooperative learning dapat mencegah keagresifan dalam sistem kompetisi dan ketegasingan dalam sistem individu tanpa mengorbankan aspek kognitif, menambah motivasi dan percaya diri, menambah rasa senang berada di tempat belajar serta menyenangi teman-teman sekolahnya, mudah diterapkan dan tidak mahal. Selanjutnya kita masuk ke kelemahan kooperatif learning. Kelemahannya yang pertama yaitu perasaan was-was pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik atau keunikan pribadi mereka karena harus menyesuaikan diri dengan kelompok. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, sampai itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Selanjutnya, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas hingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, saat diskusi kelas terkadang didominasi oleh seseorang. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif.
Selanjutnya, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas alat dan biaya yang cukup memadai. Lalu, banyak peserta didik yang takut bahwa pekerjaan tidak akan terbagi rata atau secara adil bahwa satu orang harus mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan di kelas. Ada peserta didik yang tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan temannya. Penerapan kooperatif learning dalam pembelajaran PKN SD yaitu pada kelas 2 tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pada materi simbol dan sila-sila Pancasila serta penerapannya dalam kehidupan, dan penerapannya dalam pembelajaran yaitu melalui kelompok kecil dapat berdiskusi mengenai penerapan dari sila-sila Pancasila dan melalui kelompok kecil dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok yang bersifat proyek secara berkelompok, misalnya proyek mencocokkan gambar simbol, sila, dan penerapannya untuk kemudian dipresentasikan. Alasan memilih kooperatif learning. Yang pertama, karena pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam proses pembelajaran dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, penerapan model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar PKN siswa SD. Yang ketiga, melalui belajar bersama kelompoknya, siswa mampu mengenali informasi melalui kegiatan diskusi dengan kelompoknya, sehingga aktivitas siswa dapat maksimal agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Yang keempat, melatih kemampuan pada tahap atau jenjang dasar menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi.